Abdul Kadim. Ini wilayahnya di mana nih, Kak? Dusun Epil. Dusun Ipil ke kecamatan Lais. Oh, masuk Lais ini ya. Jadi kita ada di Dusun Ipil, kecamatan Lais, Kabupaten Muba. Nah, masjid ini kan unik, Kak ya. Ini masjid pribadi apa punya pemerintah, Kak? Pribadi. Bangun masjid ini di kampung halamannya ya. Gitu. Oh, jadi pengusaha atau gimana nih? Pengusaha ya. Nah, cuman di masjid ini ada dua yang unik, Kak ya. Satu beduk itu raksasa, itu termasuk besar kan, sebesar mobil Avanza lah lebih kurangnya satu mobil. Nah, itu Salah satu tuh beduk terbesar di dunia. ini. Ya, salah satu. Oh, Bukan. ada kursi raksasa, tapi yang uniknya lagi kakinya itu aja 3. Apa sih filosofinya kursi ini ya? Ada di depan masjid. Kalau yang pernah saya dengar kayak gitu tadi, Bang. Setinggi apapun kedudukan, kalau tidak didampingi dengan ibadah, tidak mungkin berdiri sempurna. Seperti kursi kaki 3 itu. Oh, seperti itu artinya. Nah, kursi ini ada filosofi di balik kursi raksasa ini. Ada 3 kursi, tapi satu kursinya yang nggak ada kaki. Jadi kata pengelola tadi, filosofi dari kursi ini adalah setinggi apapun jabatan, sebanyak apapun harta, setinggi apapun jabatan, bila tidak diiringi dengan ibadah, maka dia tidak akan sempurna. Jadi dunia iya, akhirat harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bintang TV bersama saya Bintang Yakuza. Kali ini kita ada di Kota Sekayu, tepatnya di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ini masih suasana Lebaran. Beberapa hari ini mengunjungi orang tua di Kota Sekayu. Nah, kali ini kita akan waktunya pulang ke Kota Palembang. Nah, kalau untuk mereview Kota Sekayu sih kayaknya semua orang sudah tahu dah. Kalau Kota Sekayu ini adalah suatu kecamatan yang sukses, yang sudah seperti kota, sudah banyak mendapat adipura. Nah, kali ini kita akan mereview sebuah masjid yang ada di Kecamatan Lais, Musi Banyuasin. Nah, masjid ini unik. Masjid ini entah punya pribadi kah atau punya pemerintah atau gimana, kita nggak tahu. Masjid ini megah, mempunyai ciri khas beduk yang sangat besar. Terus di depan masjid itu ada kursi raksasa besar sekali di depan gerbang masjid itu. Yang uniknya lagi, masjid ini mempunyai kursi tapi kakinya ada 3. Satunya seperti terpotong kayak gitu. Saya sering lewat tapi belum sempat mereview. Di video kali ini saya menyempatkan waktu untuk menyajikan kepada teman-teman Bintang TV. Saya akan menyempatkan mereview apa sih filosofi masjid ini? Kok ada kursi besar raksasa di depan gerbangnya tapi kakinya ada 3? Kita kunjungi masjidnya. Bagi yang penasaran, yuk ikut terus Bintang TV bersama saya Bintang Yakuza. Check it out. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me. Nah, kali ini kita sudah sampai di Masjid Abdul Kadim Lais, Desa Ipil, Musi Banyuasin. Nah, ini suatu masjid yang megah, mewah. Di situ ada beduk raksasa, mungkin
sebesar mobil, bentuknya itu sebesar mobil. Itu kita lihat kayaknya Masjid Raya Abdul Qadim ini punya pribadi kayaknya, punya seseorang ulama besar mungkin. Di depan itu ada apa? Ada kursi yang besar raksasa di tapak samping sebelah kiri, kursi raksasa, tapi kakinya 3. Nanti kalau mungkin ada pengurus bisa kita tanya-tanya apa sih filosofi kursi tersebut. Nah, di sini tampak depan kiri ini ada apa? Jembatan besar, di bawahnya banyak ikan koi. Di situ kayaknya ada gedung serbaguna mungkin untuk akad nikah atau apa ya. Di sini ada jembatan, di bawahnya ikan koi. Nah, itu yang saya maksud tadi, ada beduk raksasa Masjid Raya Abdul Qadim. Nah, ini beduk tadi Masjid Raya Abdul Qadim maksudnya. Nah, ini diameternya besar, sebesar mobil Avanza. Jadi ini salah satu pertama sekali saya lihat beduk sebesar mobil Avanza kayak gini. Nah, di bawah juga ada kolam ikan koi. Nah, di situ dia ini apa? Tempat wudhunya ada di beberapa terowongan di bawah masjid. Ada di tampak depan, tampak samping, ada 2. Mungkin di sebelah sana juga, di sebelah kanan mungkin ada juga kolam tempat wudhu. Yuk kita lihat tempat wudhunya yuk. Ini di sini banyak kolam-kolam ikan koi di bawah situ. Ada di sini. Nah, ini ikan koi semua nih. Lihat kamera ke ini. Ikan koi. Jadi tempatnya luas, banyak ikan koi, kolam-kolam mewah. Entah berapa miliar ini bangun di sini nih. Oke, kita langsung aja ke tempat wudhunya. Yuk, cikidot. Kita lihat. Nah, ini kayak di bawah apa? Di bawah terowongan kayak gitu tempat wudhunya. Sini, lihat sini. Nah, jadi di situ ada tempat ini tempat wudhu toilet pria. Sini. Ini lihat. Nah, ada di bawah. Lihat ke bawah. Sini. Nah, itu toiletnya di bawah. Ini tulisannya, lihat. Nah, itu tempat wudhunya. Sini tempat pria, situ tempat wanita, ada di sebelah situ. Nah, di sini lagi banyak ikan koi. Di sini besar-besar ikan koinya. Kita sudah di depan Masjid Raya Abdul Qadim nggak ya? Abdul Qadim. Ini wilayahnya di mana nih, Kak? Dusun Epil ke kecamatan Lais. Oh, masuk Lais ini ya. Jadi kita ada di Dusun Epil, Kecamatan Lais, Kabupaten Muba. Nah, masjid ini kan unik, Kak ya. Ini masjid pribadi apa punya pemerintah, Kak? Pribadi punya Abdul, yang nama Abdul Qadim itu. Oh, itu seorang pengusaha atau apa, Kak? Tinggal di sini atau gimana? Ya, tinggalnya orang tuanya di sini. Orang tuanya asli Ipil. Orangnya Ipil kan. Tapi tinggalnya tidak di sini. Oh, tinggalnya tidak di Ipil, Ya, di luar kota. Di kota. Oh, di kota. Jadi dia bangun masjid ini di kampung halamannya ya? Ya, gitu. Oh, jadi pengusaha atau gimana nih? Pengusaha ya? Mungkin aku kurang banyak tahu kalau masalah Kakak ini dengan kakak siapa nih? dengan Kak pengurus masjid ya? Bukan, aku cuma sekedar bantu-bantu di sini. Oh, bantu-bantu di sini. Oh, tetangga sini, masyarakat seputaran sini, Kak ya? Oh ya. Jadi Masjid Abdul Qadim ini dibangun sudah berapa lama, Kak? 4 tahun. Sudah 4 tahun ya? Kurang lebih. Dari dia membangun fondasi sampai selesai itu sudah selesai 4 tahun. Jadi pembangunannya berapa lama, Kak? Pembangunan setelah selesainya. Setelah selesai kan 4 tahun. Pembangunan sekitar masih banyak kan lagi. Oh, masih tahap proses ya. Oh, Begitu selesai. Oh, belum selesai. Baru masih ada finishing ya. Oh, tapi aktif. tapi yang intinya itu sudah selesai ya. Palingan yang finishing. Ya.
Nah, di masjid ini kan ada keunikan, guys. Kalau yang kemewahan ini mungkin sudah banyak masjid yang dekorasi-dekorasi yang ciri khas ya. Nah, cuman di masjid ini ada dua yang unik, guys. Satu beduk itu raksasa, itu termasuk besar kan, sebesar mobil Avanza lah lebih kurangnya satu mobil. Nah, itu salah satu tuh beduk terbesar di dunia. ini. Ya, salah satu. Oh, Bukan salah satunya. salah satu beduk terbesar yang ada. Ada kan di YouTube. Salah satu. Oh, jadi beduk ini salah satu beduk terbesar ya di dunia. Nah, ada satu lagi yang unik, Kak, di masjid ini, Masjid Haji Abdul Qadim ini ya. Nah, ini ada kursi raksasa nih, Kak. Ada kursi raksasa, tapi yang uniknya lagi kakinya itu aja 3. Nah, kira-kira pernah dengar dari pengelola, dari marbot, apa sih filosofinya kursi ini ya? Ada di depan masjid. Kalau yang pernah saya dengar kayak gitu tadi, Bang. Setinggi apapun kedudukan, kalau tidak didampingi dengan ibadah, tidak mungkin berdiri sempurna. Seperti kursi kaki 3 itu. Oh, seperti itu artinya. Lebih pas ya. Kurang pas kan? Iya. Ada lagi yang lebih panjang lagi kan, yang lebih pas lagi. Tapi kira-kira sama itu kan ini. Seperti itu ya. Jadi setinggi apapun kedudukan, jabatan, kalau tidak dibarengi ibadah, disertai ibadah, tidak akan sempurna. Jadi seperti kursi ini kan, tegak, tapi kalau tidak diiringi ibadah dia bisa jatuh. Ini bisa jatuh kan kalau dia memang nggak diiringi ibadah, karena filosofinya yang seperti itu, Kak ya. Nah, kalau boleh tahu, Kak, arsitek ini dari mana, Kak, untuk pembangunannya? Jakarta langsung, Kak ya. Jadi bukan masyarakat sini yang bangun ya. Memang tenaga kerjanya dari luar kota. Luar tenaga kerja kan masyarakat sini. Tapi arsiteknya dari luar. Jadi banyak masyarakat yang mampir di sini, Kak ya, dari Ilir Mudik. Nah, ini rame kayak ini nih setiap hari, Kak. Dari jam berapa ke jam berapa biasanya, Kak? Biasanya dari pagi, Bang. Paling siang waktu sholat kan. Sholat kami. Oke lah, Mas apa tadi namanya? Mas Ab, terima kasih atas informasinya. Kami dari Sekayu mau ke Palembang kan, lihat ada Masjid Abdul Qadim ini mampir. Karena ada uniknya, ada kursi ini. Oke, terima kasih Mas ya. Mau maghriban ya. Ya, makasih Mas. Assalamualaikum. Oke, sekian video kita kali ini. Inilah masjid yang kita datangi, yang sudah kita review. Ini kita lihat yang kursi yang tadi yang saya jelaskan tadi. Yuk, sini. Nah, ini kursi yang saya jelaskan tadi. Nah, kursi ini ada filosofi di balik kursi raksasa ini. Ada 3 kursi, tapi satu kursinya yang nggak ada kaki. Jadi kata pengelola tadi, filosofi dari kursi ini adalah setinggi apapun jabatan, sebanyak apapun harta, setinggi apapun jabatan, bila tidak diiringi dengan ibadah, maka dia tidak akan sempurna. Jadi dunia iya, akhirat harus. Oke, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bintang TV.